Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semua. Kembali lagi di video YouTube. Aku di sini kita akan membahas tentang Odoo versus account ERP. Nah, di sini eh, untuk Odoo dan account ERP sendiri itu merupakan salah dua dari software ERP. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut sendiri itu untuk ERP sebenarnya mempunyai banyak software. Nah, di antaranya itu ada Oracle, ada SAP, terus ada juga Workday, ada Odoo sendiri itu, dan ada Account. Dan masih banyak lagi software yang dimiliki yang berbasis ERP. Nah, di sini untuk ERP sendiri merupakan uh, singkatan dari Enterprise Resource Planning. Itu artinya adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Nah, di sini sesuai dengan definisinya menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Nah, di sini uh, tentunya di dalam aplikasi atau software Odoo dan account ERP ini di dalamnya itu memiliki berbagai macam fitur yang saling terintegrasi. Di antaranya seperti fitur sales, fitur inventory, fitur accounting, dan fitur lainnya. Mungkin itu aja dari mungkin penjelasan singkat mengenai ERP dan juga mengenai software-software pada ERP. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam topik utamanya, yaitu kita akan melakukan benchmarking antar Odoo ERP dengan account ERP. Perbandingan Odoo ERP versus account ERP. Nah, dilihat dari cakupan akses usernya itu sendiri, yang pertama open source dan proprietary. Itu yang pertama ada Odoo ERP itu menggunakan open source, yang artinya adalah sumber terbuka, fleksibel, dengan akses tinggi untuk pengembangan. Sedangkan untuk account ERP itu sendiri menggunakan selain dari open source yaitu proprietary. Itu berbasis cloud, terbatas dalam akses kode sumber, dan memerlukan penyedia untuk pemeliharaan. Dan yang kedua adalah cakupan modul serta fitur. Yang pertama untuk Odoo ERP sendiri itu memiliki modul dan fitur yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi buat teman-teman yang mau memakai ERP Odoo itu untuk perusahaan kalian atau usaha bisnis kalian, kalau teman-teman tidak memerlukan fitur atau modul manufaktur, bisa teman-teman lakukan uninstall, bisa dicopot atau bisa dibongkar. Dan apabila teman-teman memerlukan fitur point of sales, itu bisa teman-teman lakukan install seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk account ERP memungkinkan memiliki cakupan modul yang lebih terbatas atau khusus untuk industri tertentu tergantung pada versinya. Nah, kriteria yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan sendiri itu bisa berupa lisensi dan pemeliharaan serta dukungan. Untuk lisensi itu sendiri ada yang pertama Odoo, ERP menawarkan versi komunitas open source dan edisi berbayar, uh, yaitu biaya lisensi berdasarkan jumlah pengguna dan modul. Sedangkan untuk account ERP adalah perangkat lunak berbasis cloud dengan model berlangganan bulanan atau tahunan yang biaya bergantung pada jumlah pengguna dan fitur yang diaktifkan. Terus yang keduanya itu ada pemeliharaan dan dukungan. Yang pertama untuk Odoo ERP sendiri itu biasanya menyertakan pemeliharaan dan dukungan dalam biaya lisensi untuk edisi berbayar, sementara versi komunitas mengandalkan komunitas atau penyedia layanan eksternal. Sedangkan untuk akun ERP itu mencakup dukungan pelanggan dengan tingkat dukungan yang bervariasi sesuai dengan rencana langganan. Yang kedua,
mohon maaf, yang ketiga itu kriteria yang ketiga itu yaitu bisnis yang cocok diterapkan. Nah, untuk Odoo sendiri itu bisnis yang cocok diterapkan itu ada di sini saya menyebutkan 4, yaitu yang pertama adalah bisnis kecil dan menengah. Odoo ERP, terutama edisi komunitasnya atau open source, dapat menjadi pilihan yang baik untuk bisnis kecil dan menengah yang ingin mengelola operasi dengan lebih efisien tanpa biaya lisensi yang tinggi. Yang kedua itu adalah bisnis perdagangan dan distribusi. Itu Odoo memiliki modul yang kuat untuk manajemen persediaan, penjualan, pembelian, dan manajemen rantai pasokan, menjadikannya pilihan yang baik untuk bisnis dalam industri perdagangan dan distribusi. Terus yang ketiga itu adalah bisnis manufaktur. Odoo ERP dapat digunakan untuk mengelola proses produksi dan manufaktur dengan modul yang mendukung perencanaan produksi, manajemen persediaan bahan baku, dan pengendalian kualitas. Dan yang terakhir ada e-commerce. Odoo ERP memiliki modul e-commerce yang kuat yang memungkinkan integrasi dengan toko online dan manajemen pesanan e-commerce. Lalu, sedangkan untuk account ERP sendiri, itu bisnis yang cocok diterapkan itu di sini saya menyebutkan 3, yaitu bisnis berbasis cloud, bisnis keuangan dan akuntansi, terus ada juga penjualan serta layanan. Untuk bisnis berbasis cloud, itu account ERP adalah solusi berbasis cloud. Karena tadi itu proprietary ya, jadi berbasisnya memang cloud. Sehingga cocok untuk bisnis yang ingin mengakses data mereka secara online dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja. Terus yang kedua itu ada keuangan dan akuntansi. Account ERP memiliki modul keuangan dan akuntansi yang kuat, menjadikannya pilihan yang baik untuk bisnis yang fokus pada manajemen keuangan. Dan yang terakhir ada penjualan dan layanan. Account juga menyediakan modul penjualan dan layanan pelanggan yang dapat digunakan oleh bisnis yang berfokus pada penjualan dan pelayanan. Lalu untuk kriteria yang terakhir ada UI UX-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan mencoba untuk login ke dalam Odoo. Itu saya menggunakan SOO. Nah, di sini menunjukkan bahwa UI UX pada Odoo ERP memiliki tampilan yang lebih terkesan modern, memanfaatkan warna yang cerah, seperti yang teman-teman bisa lihat, seperti yang bisa kita lihat di sini itu memanfaatkan warna yang cerah seperti warna kuning, warna merah muda, warna biru, ada warna orange, hijau, ungu, hitam, warna yang bervariasi. UI pada Odoo ERP sendiri mudah dikenali sehingga pengguna dapat langsung mengetahui fungsi dari UI pada setiap modul. Selain UI, UX pada Odoo ERP juga dikenal karena berfokus pada pengalaman pengguna yang baik, dengan banyak fitur yang dapat disesuaikan dan kontrol yang diberikan kepada pengguna untuk mengatur tampilan mereka. Nah, di sini kita bisa langsung tahu kalau misal ini itu fungsinya untuk apa. Misal saja ini ada icon seperti uh, katakan saja itu katakanlah kayak warung gitu ya. Nah, di sini itu berarti uh, bisa dibilang itu point of sales karena menyesuaikan uh, karena ikonnya itu ikon warung dan itu masuk akal apabila ini digunakan untuk icon point of sales. Yang kedua itu ada contohnya itu seperti kardus yang terbuka, itu kayak kardus buat simpan barang. Nah, di sini sangat cocok sekali untuk modul inventory seperti itu. Sedangkan untuk UI UX pada account ERP memperlihatkan bahwa UI pada account
ERP cenderung lebih sederhana dan ringkas. Menu yang sederhana dan navigasi yang mudah dipahami, sedangkan untuk UX lebih sederhana dengan keterbatasan dalam melakukan kustomisasi, namun tetap berorientasi terhadap keterjangkauan dan kemudahan penggunaan. Nah, di sini seperti yang teman-teman sudah lihat, seperti yang kita lihat sendiri itu berbeda dengan yang tadi, dengan Odoo, itu ikonnya, UI-nya sangat simple. Sangat simple sekali, langsung to the point di sini semua. Dan uh, tidak bisa kita lakukan kustomisasi. Navigasinya mudah dipahami. Jadi di sini uh, kesimpulannya adalah bahwa setiap software pada ERP itu sendiri sebenarnya memiliki fungsinya masing-masing. Yang mana yang sudah disebutkan tadi terkait dengan bisnis yang cocok untuk diterapkan itu bisa juga kita kaitkan dengan fungsinya. Jadi uh, kita sebagai pelaku usaha atau dari perusahaan itu harus bijak-bijak dalam memilih untuk menggunakan software ERP yang mana. Harus menyesuaikan juga dengan uh, jenis bisnis yang kita geluti. Seperti itu agar nantinya dalam penerapan software ERP-nya itu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kebingungan dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan terkait dengan Odoo dengan account ERP. Pada video kali ini kita cukupkan dan mohon maaf apabila ada salah kata, bisa apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi bisa teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.